Seumpama biji sesat. Selamat pagi, saudara Kristen. Kembali kita dalam renungan pagi, dan kita sedang membahas satu tema, yaitu kesuksesan ilahi. Dan tema ini kita bahas bukan tentang kita memberikan waktu pada Tuhan, tetapi kita sedang membahas yaitu istirahat di dalam Tuhan. Dan kemarin kita telah membahas tentang istirahat di dalam Tuhan, bahwa setiap orang Kristen harus mampu istirahat di dalam Tuhan. Orang yang mampu beristirahat dalam Tuhan adalah orang-orang Kristen yang tulen, orang-orang Kristen yang bisa merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa daripada merasakan hadirat daripada masalah kita. Pagi ini kita akan melihat ulang, saudaraku, tentang bahwa murid-murid tidak mampu beristirahat di dalam Tuhan. Dikatakan, saudaraku, dikatakan dalam Matius 14 ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kondisinya jelas, murid-muridnya telah melihat banyak mukjizat, banyak masalah yang diselesaikan oleh Yesus, tapi pada waktu mereka naik perahu yang diperintahkan Yesus, ada gelombang yang datang di dalam danau itu dan diombang-ambingkan. Di tengah-tengah masa itu, Yesus datang dan berjalan di atas air. Dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Ternyata ada banyak orang Kristen yang tidak mampu istirahat. Ketakutan mereka, hadirat ketakutan mereka itu lebih besar. Ketakutan akan masalah kita, ketakutan akan problema kita jauh lebih besar. Orang semacam ini tidak mampu melihat kehadiran Tuhan. Bahkan kehadiran Tuhan disebut itu hantu, saudaraku. Apalagi mereka harus tidur nyenyak di tengah-tengah gelombang air laut yang sedang bergelora semacam itu. Lalu dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berkata, saudaraku yang kasih Tuhan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Apa Yesus katakan? Tuhan izinkan Petrus berjalan di atas air. Itu sesuatu yang dahsyat. Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi kita lihat, saudaraku, ketika dia berjalan di atas air, dia melihat Yesus, ada kuasa hadirat Tuhan yang luar biasa. Di ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ini yang terjadi ketika dia merasakan tiupan angin, dia menjadi takut. Ketakutan menutupi akan hadirat Tuhan yang begitu dekat dengan kehidupannya, yang begitu nyata dalam kehidupannya, tapi karena takut, karena perasaan, rasa tiupan angin dan lain sebagainya, maka dia tidak bisa tenang. Dan Alkitab catat dia mulai tenggelam. Otomatis Tuhan menolong pasti. Tapi yang ingin kita lihat pada waktu kali ini adalah demikian, saudara, bahwa ketika kita tidak bisa melihat hadirat Tuhan yang besar, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita yang begitu luar biasa besarnya, maka masalah kita jauh lebih besar. Dan ketika masalah kita jauh lebih besar, maka saudara tidak akan pernah bisa tidur di dalam hadirat Tuhan. Saudara tidak akan pernah tenang di dalam hadirat Tuhan. Tapi ketika saudara mampu merasakan hadirat Tuhan, apapun masalah yang datang, besarnya seperti apapun masalah yang datang dalam hidup saudara, itu saudara bisa mengatasi karena hadirat Tuhan menenangkan hidup kita. Saudara bisa tidak punya uang, tapi saudara bisa tenang. Saudara bisa sakit yang bahaya, saudara bisa tenang. Saudara pekerjaan saudara di kantor sedang porak-poranda, saudara bisa tenang. Bukan karena tenang saudara tidak mau bertanggung jawab. Saudara tenang karena ada hadirat Tuhan. Saudara tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang mampu berjalan di atas air, yang membawa kita pun berjalan di atas air.
Biarlah hidup kita adalah hidup kekristenan yang sukses, yang bisa merasakan hadirat Allah lebih besar dari apa yang di luar kita. Maka sudah bisa yang disebut dengan tidur, istirahat di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila kami mengambil keputusan untuk mempercayai Engkau dalam hidup ini, bahwa hadirat-Mu jauh lebih kuat dari apa yang di luar, sehingga kami bisa istirahat di dalam hadirat-Mu, tidur di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.